Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1235, Kesengsaraan Ilahi Dao Besar, Kaisar Fan Zhao. Ye Guan menatap wanita di depannya dengan tatapan mata yang rumit. Meskipun dia sudah menebaknya sejak lama, dia masih sedikit terkejut ketika dia benar-benar yakin, karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar Fan Zhao benar-benar bertahan. Mendengar perkataan Ye Guan, Kaisar Fan Zhao tersenyum dan bertanya, "Kapan kamu tahu kalau itu milikku?" Ye Guan berkata, "Di antara mereka yang mengenalku, hanya ada dua orang yang dapat mematahkan pedang King Xuan. Satu adalah Master Sekte Jing, dan yang lainnya adalah Anda, Kaisar Fan Zhao. Master Sekte Jing jelas tidak mungkin, jadi satu-satunya yang tersisa adalah Anda. Selain itu, Anda memiliki alasan untuk melakukannya, karena jalan yang jahat." Alasan mengapa dia tidak menebak identitas pihak lain pada awalnya adalah karena dia merasa bahwa Kaisar Fan Zhao tidak dapat dan tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, wanita ini telah dihukum oleh bibinya. Umumnya, mereka yang telah dihukum oleh bibinya akan menjadi patuh dan tidak akan membuat masalah lagi. Namun kemudian ia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang ia kira. Cara yang jahat, itulah inti persoalannya. Akankah Kaisar Fan Zhao meninggalkan kebiasaan jahatnya dengan mudah? Demi menyelamatkan jalan jahat, hampir semua anggota aliansi jalan jahat terbunuh. Bagaimana dia bisa meninggalkan jalan jahat dengan mudah? Tentu saja, meski begitu, dia tidak 100% yakin bahwa pria misterius ini adalah Kaisar Fan Zhao. Bagaimanapun, Kaisar Fan Zhao telah melihat kekuatan Bibi Sukun. Namun, saat dia mendengar kata-kata Zuo Yan, dia langsung mengerti segalanya. Takdir dan keberuntungan menghilang, nasibnya melemah. Pihak lain sedang menunggu momen ini. Tujuan pihak lain tentu saja untuk Evil Dao. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa akan sangat berbahaya untuk datang ke alam kesengsaraan kali ini, dia harus datang karena pihak lain pasti akan datang untuk menyelamatkan Evil Dao. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, ada teman lain yang ingin bertemu dengan Anda." Saat suara itu jatuh, ruang dan waktu yang tidak jauh darinya tiba-tiba retak, dan kemudian seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Itu Ruan Chang. Ruan Chang menatap Ye Guan. "Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Guan melirik gudang yang empuk itu, lalu menatap Kaisar Fan Zhao. "Nona Fan, kamu telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk menunggu takdirku lenyap." Kaisar Fan Zhao mengangguk. "Ya." Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. "Takdir dan keberuntunganku kini telah sirna." Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya sedikit. "Tuan Ye, tampaknya Anda belum menyadari keseriusan masalah ini." "Tentu saja, saya mengerti. Bagaimanapun, kekuatan Anda baru saja meningkat pesat. Anda pasti sangat percaya diri sekarang. Tetapi sayangnya, saya harus memberitahu Anda bahwa pedang Dao Ordo Anda tidak benar-benar sempurna." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Fan, apakah menurutmu ada gunanya kita mengobrol di sini sekarang?" Kaisar Fan Zhao tersenyum cerah. "Kau ingin bertarung denganku?" Ye Guan mengangguk. "Saya ingin melihat kekuatan sejati Nona Fan." Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya. "Kamu bukan lawanku." Ye Guan sedikit mengernyit. Pada saat ini, di samping Kaisar Fan Zhao, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya berjubah Tao perlahan berjalan keluar. Saat melihat lelaki berjubah Tao, Ye Guan tertegun. Taois Zhang tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, ini tidak terduga, bukan?" Ye Guan menatap Taois Zhang.
apakah kamu dari kuil penciptaan? Taois Zhang tersenyum dan berkata, ya, selain 4 dewa agung, ada 2 utusan agung di kuil penciptaan, dan saya adalah salah satunya. Begitu dia selesai berbicara, seorang pendeta berjubah pendeta tiba-tiba berjalan keluar dari belakangnya. Ye Guan tiba-tiba menatap Kaisar Fan Zhao dan mengacungkan jempolnya, hebat. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, Tuan Ye, masih ada yang lebih kuat lagi, tetapi saya tidak tahu apakah Anda berkesempatan untuk melihatnya. Ye Guan menempelkan ibu jari kirinya pada gagang pedang, benarkah? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan menoleh menatap pendeta Tao Zhang. Patua Zhang, berdiskusilah dengan Tuan Muda Ye ini. Taois Zhang tersenyum dan berkata, baiklah. Sambil berbicara, dia tiba-tiba melambaikan pengocoknya. Dalam sekejap, Taois Zhang dan Ye Guan muncul di ruang dan waktu yang spesial, di mana rune aneh bertebaran. Pendeta Tao Zhang tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Ye, ini adalah dunia Tao Suantian yang telah saya kembangkan. Dunia ini terisolasi dari dunia luar, jadi Anda dapat menggunakannya sebanyak yang Anda inginkan. Ye Guan mengangguk, dan tanpa basa-basi lagi, dia melangkah maju. Ledakan, momentum pedang itu bagaikan air pasang. Pada saat ini, kekuatan pedangnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Begitu kekuatan pedang ini muncul, ia menyapu seluruh medan seperti air bah, dan seluruh dunia Suantian mendidih dalam sekejap. Pendeta Tao Zhang tertawa, kerja bagus. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, Dao besar petir ilahi, kemarilah. Ledakan, tiba-tiba, guntur ilahi sepanjang 1000 kaki jatuh langsung ke dunia Suantian ini. Begitu guntur ilahi yang besar memasuki dunia Suantian ini, kekuatan guntur yang mengerikan menyebar dari antara langit dan bumi dengan kekuatan yang mengerikan. Guntur ilahi Dao Agung, ini adalah sejenis guntur malapetaka yang hanya akan muncul ketika seseorang mencapai alam leluhur ilahi. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai alam leluhur ilahi, selain memiliki energi ilahi, seseorang juga perlu mengalami malapetaka. Bencana besar Dao, sepanjang sejarah, banyak sekali jenius dan penjahat yang telah tumbang di bawah guntur ilahi yang agung ini. Hanya seberkas kekuatan guntur yang dipancarkannya sudah cukup untuk menghancurkan jutaan dunia beradab di alam semesta. Jika Ye Guan belum membuat terobosan sebelumnya, sambaran petir saja sudah cukup untuk membunuhnya. Tapi sekarang, ledakan, tubuh Ye Guan dikelilingi oleh energi pedang seperti gelombang pasang, dan energi pedangnya benar-benar berhasil menahan kekuatan guntur ilahi. Dan ketika guntur dewa jatuh lurus ke bawah, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bangkit dari tanah, menebas guntur dewa itu dengan pedang. Ledakan, saat Ye Guan menebas dengan pedangnya, guntur ilahi bergetar hebat dan meledak tiba-tiba dalam sekejap. Kekuatan guntur yang kuat yang dihasilkan langsung menjatuhkan Ye Guan. Ye Guan mundur puluhan ribu kaki jauhnya, dan di depannya, pecahan petir yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, yang sangat mengerikan. Ye Guan melirik pedang King Xuan di tangannya, lengannya mati rasa dan dia kehilangan kesadaran. Pada saat ini, Pendeta Tao Zhang di kejauhan tersenyum dan berkata, saya telah mendengar bahwa pedang King Xuan ini luar biasa. Seperti yang diharapkan, pedang ini memang sangat kuat. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba mengulurkan 2 jarinya dan menunjuk ke arah Ye Guan. Kesengsaraan guntur jantung, mulai. Ledakan, di kejauhan, pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil, dan dia melihat nyala api yang bergemuruh tiba-tiba muncul dari organ dalamnya tanpa peringatan apapun,
menembus seluruh tubuhnya. Guntur hati yang menyiksa, kekuatan magis Taoisme yang luar biasa. Selama orang berlatih kultivasi, mereka pasti akan mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang menakutkan tentang kesengsaraan guntur hati ini adalah bahwa begitu dilepaskan, semua kesengsaraan yang pernah dialami lawan akan muncul kembali. Ribuan kesengsaraan akan ditambahkan ke lawan, yang muncul dari lubuk hati dalam bentuk guntur ilahi. Dalam sekejap organ dalam lawan akan berubah menjadi abu, anggota tubuhnya akan membusuk, tulang dan dagingnya akan patah, jiwanya akan meleleh, dan 10.000 tahun kultivasinya akan menjadi ilusi. Ketika Ye Guan merasakan guntur jantung yang dahsyat muncul di tubuhnya, wajahnya langsung berubah drastis. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Tetapi dia segera tenang. Saat berikutnya, dia memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan menusukkannya dengan keras ke perutnya. Pedang King Xuan langsung menembus tubuhnya dan menembus jantung Guntur. Hanya dalam sekejap, pedang King Xuan menekan jantung Guntur. Kemudian, jantung Guntur tidak dapat menahan kekuatan pedang King Xuan dan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Namun pada saat ini, pendeta tahu di kejauhan tiba-tiba berbicara, 10.000 bencana akan datang. Ledakan, hanya dalam sekejap, puluhan ribu kesengsaraan guntur hati yang membara tiba-tiba muncul di dunia Suantian ini. Kesengsaraan guntur hati ini semuanya dikumpulkan olehnya dari berbagai peradaban kosmik selama bertahun-tahun. Satu kesengsaraan guntur hati berarti bahwa seorang pria kuat yang tak tertandingi telah jatuh. Karena kesengsaraan guntur hatinya dapat melahap kultivasi sang guru. Saat puluhan ribu kesengsaraan guntur hati muncul, seluruh dunia Suantian menjadi ilusi karena tidak dapat menahan kekuatan begitu banyak kesengsaraan guntur hati. Setiap kali Taois Zhang bergerak, dapat dikatakan bahwa dia menggunakan kartu trufnya, karena dia tidak berani meremehkan Ye Guan. Setelah terobosan Ye Guan, kekuatannya telah jauh melampaui leluhur ilahi biasa, terutama pedang King Xuan dan pedang Yi-nya, yang agak terlalu kuat. Sama seperti tadi, dalam keadaan normal, Ye Guan sama sekali tidak akan mampu menahan badai petir hatinya. Namun, Ye Guan tidak hanya menangkisnya, tetapi juga langsung menghancurkan badai petir hatinya. Hal ini sangat mengejutkannya. Karena itulah ia menggunakan jurus pamungkasnya. Tidak jauh dari sana, setelah Ye Guan menggunakan pedang King Xuan untuk menghancurkan guntur jantung di tubuhnya, dia melihat sekeliling, dan ketika dia melihat guntur jantung itu, ekspresinya menjadi serius. Dia bisa dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam setiap guntur jantung. Kalau dulu dia yang seperti ini, meski dia punya pedang King Xuan, dia tetap takkan sanggup menahan gemuruh guntur di hati ini. Tepat saat Ye Guan tengah berpikir, dia melihat pendeta Tao itu tiba-tiba membuat gerakan Tao dan berkata, "Bangun." Ledakan, dalam sekejap, puluhan ribu kesengsaraan guntur jantung tiba-tiba bergetar hebat. Tak lama kemudian, puluhan ribu kesengsaraan guntur jantung tiba-tiba berubah menjadi garis-garis api dan berkumpul menjadi pilar petir yang menyala sepanjang 1000 kaki. Pendeta Tao Zhang menunjuk ke arah Ye Guan dan berteriak dengan marah, "Hancurkan!" Pilar api dan petir sepanjang 1000 kaki tiba-tiba melesat lurus ke arah Ye Guan. Tekanan kuat yang terkandung dalam pilar api dan petir tersebut secara langsung menyebabkan seluruh dunia Suantian mulai mencair. Tidak jauh dari sana, Ye Guan menggenggam erat pedang King Xuan di tangan kanannya dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi, dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di dunia, bahkan helaian rambut pun berkibar. Merenungkan, konsentrat, cabut pedangnya.
Saat Ye Guan menghunus pedangnya, sebuah pedang melesat lurus ke langit, dan kemudian pedang King Xuan menebas dengan ganas pilar cahaya yang menyala-nyala. Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, pilar api langsung meledak, dan seluruh dunia Xuantian mulai hancur sedikit demi sedikit pada saat ini. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh kedua kekuatan itu langsung menghempaskan Ye Guan hingga puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar. Pada saat yang sama, siksaan mental lain muncul dalam tubuhnya. Ye Guan tidak menggunakan pedang King Xuan kali ini. Sebaliknya, ia menggerakkan pikirannya dan niat pedang di tubuhnya tiba-tiba tersapu keluar. Hanya dalam sekejap, kesengsaraan guntur jantung di tubuhnya ditekan dan dilenyapkan, dan api yang menyala di sekelilingnya juga padam pada saat ini. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Pendeta Zhang yang tidak jauh dari sana. Di telapak tangan Pendeta Zhang, ada bola api petir. Taois Zhang tertawa dan berkata, "Sungguh roh pedang yang kuat." Ye Guan menghilang tanpa mengatakan apapun, dan hampir pada saat yang sama, bola api petir di tangan Taois Zhang tiba-tiba berubah menjadi pilar api dan terbang keluar. Ledakan, aura yang mengerikan menyapu seluruh lapangan. Aura ini begitu kuat sehingga benar-benar menekan kekuatan pedang yang dipancarkan oleh Ye Guan. Bab 1236, Peradaban Tianmu. Di dunia Xuantian yang berada di ambang kehancuran dan kehancuran, cahaya pedang dan cahaya api bertabrakan dengan keras seperti dua planet. Ledakan, hanya dalam sekejap. Dunia Xuantian yang sudah hampir hancur dan musnah, tidak dapat lagi menahan kekuatan keduanya dan langsung musnah, berubah menjadi ruang gelap tanpa waktu dan ruang. Ye Guan menebas pilar api itu dengan satu tebasan pedang. Tetapi dia juga terhempas oleh kekuatan mengerikan yang meletus darinya. Dalam proses terhempasnya, tubuh dan jiwanya mulai terbakar. Bukanlah ia terbakar atas inisiatifnya sendiri, melainkan kekuatan pilar petir yang menyala-nyala itu melingkupinya, dan rasa terbakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Ye Guan tampak tenang. Ia menggoyangkan pedang di tangan kanannya dan kekuatan pedang melesat keluar dengan bebas dari dalam keluar. Dalam sekejap, pilar api dan petir yang menyelimuti tubuhnya menghilang sepenuhnya. Namun saat dia berhenti, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Di kejauhan, Pendeta Tao Zhang memegang pengocok di tangan kanannya dan menjepit formula Tao dengan tangan kirinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, sering dikatakan bahwa kultivator pedang adalah yang paling sulit dihadapi. Seperti yang diharapkan, ayo, lanjutkan. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan mengepalkannya dengan kuat. Ledakan, di atas kepala Ye Guan, di ruang dan waktu yang rusak, sebuah tangan raksasa yang menopang langit tiba-tiba muncul. Tangan raksasa ini dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu muncul, perubahan kehidupan dan napas kuno tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Seolah-olah itu berasal dari miliaran tahun yang lalu. Tangan Tuhan. Di luar, ekspresi biksu di belakang Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menjadi serius ketika dia melihat tangan ini. Tangan Tuhan. Ketika mendengar kata-kata biksu itu, Pei Sisen dan dua dewa lainnya semuanya tercengang, terkejut, dan heran. Tuhan, tidak banyak orang di alam semesta ini yang mengenal orang ini. Tetapi dalam peradaban kosmik tingkat ke-9, dia dikenal oleh semua orang, termasuk wanita dan anak-anak. Karena Dewa Sang ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan dalam peradaban Tianmu, dan dia akan layak menikmati Tianmu yang legendaris nanti. Namun, sejak lahirnya seluruh peradaban Tianmu, tidak lebih dari 10 orang yang dapat menikmati Tianmu.
Tangan Tuhan adalah kekuatan magis yang luar biasa yang pernah diciptakannya. Itu adalah kekuatan yang mengerikan dengan kekuatan tak terbatas dan mendominasi seluruh era. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Pendeta Zhang benar-benar telah mempelajari keterampilan ajaib ini. Kaisar Fan Zhao yang berada di depan, melirik tangan dewa dan hanya tersenyum tipis. Lalu dia melirik ke arah alam malapetaka. Di dunia Suantian yang hancur, dengan munculnya tangan dewa, kekuatan Dao besar yang bukan milik dunia ini tiba-tiba menyebar dari surga ke bumi. Tekanan ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mendarat di dunia ini, itu seperti gelombang besar yang menghancurkan dan mencekik. Saat Ye Guan merasakan kengerian tekanan ini, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Tetapi pada saat berikutnya, tatapan matanya terfokus. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang setinggi 1000 kaki yang menjulang dari tanah. Pedang tangan kiri, tangan kanan King Xuan. Pada saat ini, kekuatan pedang dan semangat bertarung Ye Guan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan semua orang, Ye Guan menebas tangan dewa dengan kedua pedangnya dengan ganas. Dia memilih untuk bersikap tangguh. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari dunia Suantian ini, dan kemudian gelombang kejut yang dihasilkan oleh kedua kekuatan itu menyebar dengan hebat. Ye Guan juga dikejutkan oleh gelombang kejut itu dan mundur dengan hebat. Dalam proses mundur, tubuhnya benar-benar retak sedikit demi sedikit, dan darah terus mengalir. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan akhirnya berhenti. Pada saat ini, tubuhnya sudah rusak parah dan kesadarannya sudah sedikit kabur. Di antara langit dan bumi, kekuatan surga masih ada dan terus-menerus mengikis kekuatan pedangnya. Di luar, Pei Sisen dan yang lainnya menatap Ye Guan. Meskipun Ye Guan dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini, mereka tetap terkejut dengan kekuatan Ye Guan. Itu adalah tangan Tuhan, semacam kekuatan magis dari peradaban kosmik tingkat 9, dan itu bukan kekuatan magis biasa. Meskipun pendeta Tao ini mungkin tidak mengolahnya secara ekstrim, itu sudah sangat menakutkan. Tangan ini dapat dengan mudah memusnahkan peradaban kosmik tingkat 7. Tetapi pada saat ini, Ye Guan mampu bertahan. Kaisar Fan Zhao yang terkemuka menatap Ye Guan di dunia Suantian yang hancur dengan tatapan tenang. Di seberang Ye Guan, Pendeta Zhang juga sedikit terkejut. Ia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, Anda benar-benar mengejutkan saya." Buang-buang kata-kata ibumu, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Ledakan. Lautan darah bergelombang, kekuatan garis keturunan yang gila. Ketika Ye Guan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, kekuatan pedangnya langsung berubah secara kualitatif. Kekuatan pedang yang kuat benar-benar menghancurkan ruang dan waktu yang gelap ini. Di seberang Ye Guan, senyum di wajah Taois Zhang berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba dia membuat gerakan Tao dengan tangan kirinya. Dan dalam sekejap, perisai energi Bagua menghalangi di depannya. Wah, saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, perisai energi Bagua hancur. Tetapi Taois Zhang telah mundur ribuan kaki jauhnya. Dia memegang formula Tao di tangan kirinya di depan dadanya, dan cahaya ilahi Tao muncul di sekujur tubuhnya. Tepat saat Ye Guan menghilang lagi, Taois Zhang tiba-tiba mengarahkan tangan kirinya ke arah Ye Guan dan berkata, "Segel." Ledakan, tiba-tiba, seluruh ruang dan waktu yang gelap menjadi padat, lalu rantai aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Kunci jiwa Dao, di luar, di belakang Kaisar Fan Zhao, biksu itu tiba-tiba berbicara.
dia menatap pendeta Tao itu dengan tatapan serius di matanya. Kunci jiwa Dao, salah satu dari 10 kekuatan magis Taoisme. Setelah digunakan, hukum sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya akan terkondensasi menjadi sebuah kunci. Siapapun yang terkunci olehnya akan segera terjerat dalam sebab akibat, dan akan mati. Biksu itu menatap pendeta Tao Zhang dan berkata dengan suara yang dalam, pendeta Tao tua ini benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Dia telah bersama Taois Zhang paling lama, tetapi sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Taois Zhang, karena dia jarang melihat Taois Zhang beraksi, dan biasanya, Taois Zhang selalu tertawa dan bercanda, dan tidak terlihat seperti seorang ahli. Tetapi ketika dia beraksi pada saat ini, dia menyadari bahwa keterampilan Taois Zhang benar-benar tersembunyi terlalu dalam. Pei Sisen dan 2 dewa lainnya juga agak terkejut. Kekuatan pendeta Tao ini dianggap kuat bahkan dalam peradaban kosmik tingkat 9, apalagi peradaban kosmik tingkat 8. Kaisar Fan Zhao yang memimpin tampak tenang seperti biasa, tanpa ada gejolak di matanya. Di ruang dan waktu yang gelap itu, dengan munculnya kunci jalan ini, kecepatan Ye Guan tiba-tiba melambat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ketika dia sampai pada jarak 10 kaki di depan pendeta Zhang, dia tiba-tiba merasa dirinya menjadi sangat berat. Seolah-olah dia sedang ditekan oleh puluhan ribu gunung. Kunci jiwa Dao, karma menimpa Anda. Jika sebelumnya ia memiliki takdir dan keberuntungan, maka tidak ada sebab akibat yang dapat memengaruhinya. Namun kini, takdir dan keberuntungannya telah sirna, sehingga ia tidak dapat lagi menghindar dari pengaruh sebab akibat. Ketika semua konsekuensinya menimpanya, Ye Guan merasa tercekik. Apa sebab dan akibat? Akan ada setiap sebab untuk setiap akibat. Dan pada saat ini, sebab dan akibat ini bukanlah sebab dan akibat Ye Guan sendiri, tetapi sebab dan akibat orang lain. Pendeta Tao Zhang ini menggunakan cara yang sangat hebat untuk memaksakan sebab dan akibat orang lain kepadanya, membuatnya menanggung sebab dan akibat orang lain. Dengan kekuatan kausal yang dihasilkan oleh sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya yang ditambahkan ke tubuhnya, Ye Guan merasa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan, terutama jiwanya, yang benar-benar tak tertahankan. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, Ye Guan merasa bahwa dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan kekuatan darah dan kekuatan pedang keluar dari tubuhnya. Namun, bahkan kekuatan darah dan kekuatan pedang tidak dapat memaksa kembali berbagai sebab dan akibat pada tubuhnya. Pada saat ini, hati Ye Guan terkejut. Bukan dia yang terkejut dengan dahsyatnya kekuatan kausal itu, tetapi bibinya. Pada awalnya, ia dilindungi oleh bibinya, dan segala macam sebab akibat tidak memengaruhinya. Oleh karena itu, ia tidak merasa takut dengan apa yang disebut hukum sebab akibat, atau ia mengabaikan saja apa yang disebut hukum sebab akibat, karena tidak ada hukum sebab akibat yang dapat memengaruhinya. Itu juga karena itu, ia jarang mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelumnya, dan melakukan apapun yang ia inginkan. Karena ia sama sekali tidak takut dengan hukum sebab akibat, karena hukum sebab akibat tidak dapat memengaruhinya. Tetapi saat ini, tanpa perlindungan bibinya, dia menyadari betapa mengerikan kekuatan sebab dan akibat. Bahkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan pedangnya sulit dilawan. Ye Guan memegang kedua pedang itu erat-erat di tangannya. Kekuatan darah dan niat pedang yang gila di tubuhnya melonjak keluar seperti air pasang. Dia ingin mengusir kekuatan kausal dalam dirinya, tetapi semuanya sia-sia. Kekuatan darah dan niat pedangnya hanya bisa menunda kekuatan kausal untuk melahapnya. Akan tetapi, kekuatan kausal tersebut jumlahnya meningkat dan menjadi semakin kuat.
Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mendongak, ledakan. Darah fana, garis keturunan Kaisar Api, 3 garis keturunan muncul di saat yang sama. Dalam sekejap, kekuatan kausal yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dipaksa mundur. Di seberangnya, pendeta Tao itu mengerutkan kening dan tiba-tiba melangkah maju. Dalam sekejap, sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Ye Guan di sepanjang jalan terkunci. Dalam sekejap, area tempat Ye Guan berada ditutupi oleh sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Taois Zhang yang tidak jauh darinya. 3 jenis kekuatan garis keturunan melonjak di sekelilingnya, ditambah dengan niat pedang dan momentum pedangnya sendiri. Pada saat ini, auranya sangat menakutkan, dan bahkan kekuatan sebab akibat tidak dapat mendekatinya. Ye Guan tiba-tiba menebas dengan pedang di kedua tangannya. 2 cahaya pedang jatuh berdampingan, tertawa. Di depan Ye Guan, sebuah jalan besar yang terkunci telah dibuka olehnya. Saat berikutnya, dia memaksa keluar dan langsung menuju ke pendeta Zhang. Di belakangnya, Avenue Lock tersebut tidak menghilang, melainkan mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Guan menatap pendeta Tao Zhang. Dia tahu betul bahwa dia harus menyingkirkan pria di depannya terlebih dahulu. Jika tidak, kekuatan sebab akibat akan melahapnya sampai mati. Melihat Ye Guan datang untuk membunuhnya, pendeta Zhang tampak sangat tenang. Tiba-tiba, 3 batang dupa merah darah yang menyala muncul di tangan kirinya. Dia diam-diam melafalkan mantra kuno. Aromanya begitu kuat sehingga bereaksi terhadap alam semesta. Aku akan menyalakan aromanya dan menembus gerbang surga. Aku akan berdoa kepada penguasa surga untuk turun ke dunia dan menghancurkan semua makhluk hidup. Suara itu jatuh, ledakan. Tiba-tiba sebuah patung megah setinggi 1000 kaki muncul dari belakang Taois Zhang. Tuhan menyatakan, orang paling berkuasa di peradaban kosmik tingkat 9, bersambung.